Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur boleh memasuki minggu yang baru lagi, dan kita boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bersyukur buat hari-hari yang Tuhan sertai dan terus Tuhan berkati hidup kita. Biarlah kita terus setia dan berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Bersyukur sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, menjagai setiap langkah hidup kami. Sebab itu kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia. Terima kasih. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Aku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus sayang-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, hanya kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa yang setia, kami milik-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Aku tahu Engkau dalamku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, aku percaya Engkau dalamku
bagiku seperti hatimu, sancangkan salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Sekali mari katakan, Bapa, Engkau setia bagi kami. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, karena ku tahu Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku yang tinggikan namamu, karena ku tanya Engkau dalamku dan gunamu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hati kami, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Kasih-Mu ajaib bagi kami, kasih-Mu sempurna bagi kami. Bapa, Kau setia,
Bapa, Kau tak pernah ingkar janji. Bapa, kami mengasihi-Mu. Bapa, kami mencintai-Mu. Kami mau seperti-Mu yang mengasihi kami apa adanya. Kami bersyukur kami jadi milik-Mu, umat kesayangan-Mu, anak yang Engkau kasih, dan Kau terus ada bersama dengan kami. Kau tak pernah biarkan kami, tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji, kami menyembah. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Bapa setia, Bapa mulia, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus. Haleluya. Haleluya.
mengasihi kami. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Besar setiap kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Bapa yang mulia. Bapa yang setia. Bapa yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, Kau genapi bagi kami. Sebab itu kami mau terus berharap hanya kepada-Mu. Kami mau terus percaya hanya kepada-Mu. Dan mempercayakan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji. Kami meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami milik-Mu. Kami umat kesayangan-Mu. Kami anak yang Kau kasihi. Kami bersyukur.
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Terpuji, terpuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Allah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh Kau Bapa yang setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Ya, lebih dari harta, Allah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Setia, kamu mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami, Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Kami di dalam-Mu dan Engkau di dalam. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau yang begitu mengasihi kami. Suatu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Sebab kami milik-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami menjadi umat kesayangan-Mu yang mentaati setiap firman-Mu. Suatu pagi ini kami mau siapkan hati kami hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita boleh ada di minggu yang baru lagi, di bulan Februari, dan kita bersyukur sebab kasih setia Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini kita ada di 1 Tawarik pasalnya yang keempat, dan hari ini perikopnya masih berbicara tentang silsilah dari keturunan Yehuda dari cabang lain.
Dan saya berharap Bapak Ibu tetap bersemangat membaca pasal-pasal yang berisi tentang silsilah silsilah yang memang saya tahu itu tidak mudah, tapi saya percaya sekalipun terkadang kita tidak mengerti, tapi kita mau belajar taat. Jadi hal pertama yang saya mau sampaikan pagi hari ini, ya belajar taat saja, baca saja, ngerti nggak ngerti, pokoknya baca saja, berusaha renungkan, dengar apa kata Tuhan. Mungkin hanya diingatkan satu nama, dan itu yang terus dikupas, didalami. Ya, karena kan ada banyak nama-nama, ada banyak kisah-kisah yang bisa kita baca di Alkitab mengenai nama-nama orang-orang ini. Keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zorah. Inilah anak-anak Etam, Israel, Isma, dan Itbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Haseleponi. Lalu Penuel, Bapak Gedor, dan Ezer, Bapak Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, Bapak Bethlehem. Asyur, Bapak Tekoa, mempunyai dua istri, yakni Hela dan Nara. Nara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naarah. Anak-anak Hela ialah Zeret, Zehoba, dan Etnan. Kos memeranakan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharlel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, ini sebuah doa yang sampai hari ini paling senang dinaikkan oleh orang-orang Kristen. Ya, bahkan ada 1-2 gereja yang sering bahkan mungkin menyanyikan lagu dari gubahan doa Yabes ini di setiap akhir ibadah mereka, di setiap akhir pertemuan ibadah mereka. Karena pada dasarnya ya sekali lagi, setiap kita manusia itu kan hidupnya pengen diberkati Tuhan. Tapi berkali-kali kalau bicara tentang diberkati Tuhan, sekali lagi, itu bukan menjadi motivasi utama dalam hidup kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Tapi nggak salah doa Yabes, karena sekali lagi katanya kan gini, kiranya engkau memberkati aku. Nah, bahkan kalau beberapa waktu yang lalu, kadang saya dengar ada beberapa pendeta atau WL mengubah kalimat doa ini, kata pertamanya khususnya. Karena dengan alasan begini, kalau kiranya itu kan sesuatu yang belum pasti. Tapi diganti dengan biarlah Tuhan memberkati. Nah, itu pemaksaan itu. Nah, itulah kadang sifat manusia ya. Padahal ya kalau doa Yabes sudah jelas sih, kiranya Tuhan memberkati. Akhirnya ini sebuah permohonan. Jadi doa itu kan sebuah permohonan dengan ucapan syukur. Artinya kita doa minta itu sah-sah saja karena Yesus sendiri yang mengajar. Firman Tuhan yang mengajar, mintalah. Jadi bagian kita itu minta. Tapi ya bagian kita namanya minta kan. Sudah bagian kita itu cuma minta. Bagian beri itu bagian Tuhan. Tapi masalahnya ada begitu banyak orang Kristen sekali lagi begitu minta itu bukan minta, nodong, maksa.
Makanya seperti yang saya katakan, kadang kata yang pertama ini diganti, bukan kiranya Tuhan memberkati aku, tapi biarlah Tuhan memberkati aku. Wah, itu kadang kelihatannya sepertinya tetap rohani, kadang kelihatannya tetap sepertinya oke-oke saja, padahal maknanya sudah sangat jauh. Ya, jadi kata kiranya dan biarlah itu maknanya sudah jauh. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu nyanyikan lagu ini sukanya yang pakai yang mana. Kiranya atau biarlah. Nah, jadi mari kita semakin hari boleh semakin mengerti dan memahami firman Tuhan. Jadi poin yang saya sampaikan di ayat ini, doa itu nggak salah, minta sama Tuhan itu juga nggak salah, tapi ingat bagian kita itu sampai batas hanya minta. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh pengharapan dan permohonan kepada Tuhan dalam ucapan syukur. Tapi kita tidak punya hak sedikit pun untuk mengatur dan menentukan jawaban Tuhan atas apa yang kita minta. Dan kita bersyukur dari ayat ini katakan ketika Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku, kan doanya keren. Mintanya sih wow, diberkati berlimpah-limpah, daerahnya diperluas, tangan Tuhan menyertai, melindungi, nggak ada malapetaka dan kesakitan yang menimpa. Itu minta, sah-sah saja. Artinya sekali lagi Bapak Ibu mau minta apapun, yang terkadang kalau orang dengar doa kita, orang bisa ngomong, ih kelewatan banget kamu minta sama Tuhan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan mau minta apapun. Karena memang dia Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Tapi sekali lagi, bagian kita, dari sisi kita cuma stop sampai minta, titik. Jangan atur Tuhan untuk melakukan apapun untuk memenuhi permintaan kita. Itu sepenuhnya hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan bisa jawab iya, Tuhan bisa ikutin sesuai detil apa yang kita minta, tapi Tuhan juga punya hak untuk berkata tidak, atau Tuhan juga bisa berkata tunggu, atau Tuhan bisa berkata oke, aku kasih tapi nggak seperti itu, seperti ini. Nah, jadi sekali lagi bicara tentang minta kepada Tuhan hari ini, silakan karena Tuhan sendiri yang ngomong. Tapi sekali lagi ingat bagian kita cuma sampai minta, titik, stop. Oke, ayat berikutnya. Caleb saudara Suha memperanakan Mehir, dialah ayah Eston, dan Eston memperanakan Bet Rafa, Paser, dan Tehina, bapak Irnahas. Itulah orang-orang mereka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya, dan anak-anak Otniel ialah Hatta dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra, Seraya memperanakan Yoab, bapak lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefun ialah Iru, Ela, dan Nam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Nah, kita tahu siapa itu Kaleb, Bapak Ibu. Kaleb bin Yefun itu salah satu pribadi yang tentu harus menjadi inspirasi dalam hidup kita, menjadi teladan bagi kita seperti Kaleb bin Yefun dan Joshua bin Nun yang tetap percaya kepada Tuhan sekalipun di sekeliling mereka orang-orang yang tidak percaya, dalam artian mereka dipenuhi ketakutan karena apa yang mereka lihat. Jadi mari kita belajar yang berikutnya adalah seperti Kaleb bin Yefun. Hidupnya tidak ditentukan dengan apa yang dilihat di depan mata, tapi hidupnya sangat ditentukan dengan apa yang dia percaya, yaitu Allah yang menyertai hidupnya. Bahkan kita baca kisah perjalanan Kaleb sampai ketika dia usia 85 tahun, dia tetap percaya kepada Tuhan sehingga dia merasa dia masih tetap mempunyai kekuatan. Ini semangat di dalam penyertaan Tuhan ya. Bukan berarti terus ayat itu bisa kita pakai untuk kita yang sudah berusia tua untuk tetap ambisi. Enggak. Poin pentingnya adalah Kaleb itu melakukan apa yang Tuhan janjikan. Karena kan Kaleb punya tanggung jawab sebagai pemimpin di sukunya pada waktu itu untuk merebut
apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi bukan dari keinginannya, bukan dari ambisinya. Tapi memang 45 tahun sebelumnya Tuhan sendiri yang berjanji untuk memberikan kepadanya. Dan dia belum melakukannya, belum menggenapinya. Makanya sekalipun sudah di usia tua, dia tetap berusaha dengan kekuatan Tuhan untuk meraih apa yang Tuhan sudah janjikan. Jadi itu yang kita bisa belajar dari Kaleb bin Yefun. Hidupnya tidak ditentukan oleh apa yang dia lihat, tapi hidupnya ditentukan oleh apa yang dia percaya. Sama seperti Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, sebab kami ini hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ini yang perlu kita koreksi dalam hidup kita setiap hari. Apakah kita ini hidup sangat ditentukan oleh apa yang kita lihat, kita hidup berdasarkan apa yang kita prediksi, sehingga hidup kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, terintimidasi dengan situasi, atau kita hidup karena percaya kepada Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang di luar kendali kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi tentulah nasihat firman Tuhan bagi kita mengingatkan kita lagi, hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Apalagi di situasi hari-hari ini dan sampai Yesus datang kali yang kedua, di mana firman Tuhan katakan hari-hari akan menjadi semakin jahat. Kalau kita hanya hidup dengan apa yang kita lihat dan itu mempengaruhi hidup kita, saya percaya hidup kita akan susah, stres minimal melihat keadaan yang terjadi. Tapi mari terus hidup percaya kepada Tuhan, karena dalam tinggal tenang dan percaya, itu letak kekuatan kita, kata firman Tuhan. Oke, berikutnya. Anak-anak Yehalelel ialah Zif, Zifa, Teraya, dan Asarel. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Ever, dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, Yisba, bapak Estemoa. Istri Meret, perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapak Gedor, dan Heber, bapak Soko, dan Yekutiel, bapak Zanoa. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yise ialah Yosohet dan Ben Sohet. Keturunan Sela anak Yehuda ialah Bapak Leka, dan Lada, Bapak Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet Asyeba. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba dari Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat ini tua, mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Keturunan Simeon, anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Sera, dan Saul. Anak-anak ini ialah Salum, anak orang ini ialah Mipsam, anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya. Anak orang ini ialah Zakur, anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Berseba, Molada, Hazar Zual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hazar, Susim, Bet Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain Rimon, Token, dan Azan, 5 perkampungan. Juga segala desanya di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal, tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamlek, Yosa bin Amazia, Yoel, Yehu bin Yosibia bin Seraya bin Asiel, Elione, Yakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Sisa bin Sipei bin Alon bin Jedaya bin Simri bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk menjadi padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana.
dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini, kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Kalau Bapak Ibu ingat nama Ham, ini adalah dari keturunan Nuh. Ham, Sem, Ham, dan Yafet. Dan kita tahu kisah Ham, akhirnya dia dikutuk oleh bapaknya karena dia melihat aurat ayahnya. Dan sebagian dari mereka dari Bani Simeon, sebanyak 500 orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelacan, Nearya, Refaya, dan Usiel, anak-anak Yisai. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri, lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Oke, jadi sekali lagi, pagi hari ini ada 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, jangan pernah bosan baca firman Tuhan, walaupun ketemu pasal-pasal seperti ini. Karena tetap percayalah Tuhan tetap bisa ngomong, mengingatkan, menasehati ketika kita mau membaca dengan seksama seperti Ezra punya tekad untuk meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga hari ini kita dapat 2 hal dari nama-nama yang ada di daftar ini, yaitu yang pertama tadi tentang Yabes. Kita belajar minta apapun doa sama Tuhan boleh. Tapi itu adalah sebuah permohonan. Keputusan jawaban itu sepenuhnya adalah hak Tuhan. Bagian kita cuma minta, stop di situ. Bukan ngatur. Nah, yang kedua kita belajar dari Kaleb bin Yefun. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita ingat kisah Kaleb, setelah dia mengintai tanah Kanaan, 10 pengintai menceritakan real, nyata apa yang mereka lihat, walaupun ditambahin dengan rasa takut, sehingga hiperbola, lebay zaman sekarang bilangnya. Tapi Kaleb bin Yefun serta Yosua bin Nun berkata, enggak, tetap memang mereka juga realita, ngomongnya realita. Iya, memang orangnya gede-gede, orangnya seperti ini, kotanya seperti ini, tapi Tuhan yang menyertai kita lebih besar. Nah, ini yang paling saya suka. Seperti Daud juga yang berkali-kali saya katakan, doa orang Kristen harusnya seperti Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefun, dan Daud. Realita, bukan hidup di dunia dongeng seperti istilah khotbah saya bulan lalu. Ya memang realitanya hari-hari ini mungkin sulit, hari-hari ini memang susah. Tapi, nah itu, aku percaya Tuhan pelihara, aku percaya Tuhan lindungi, aku percaya Tuhan berkati. Itu yang namanya percaya. Beda dengan kebanyakan orang Kristen kalau di dalam gedung gereja, dunia dongeng tadi, yang ngomongin, iya Tuhan sih dahsyat, Tuhan sih hebat, Tuhan sih luar biasa, Tuhan sih sanggup melakukan segala perkara. Tapi Pak, masalah ini susahnya minta ampun, situasinya berat Pak, waduh gimana Pak? Ya, mari kita balik keadaan paradigma kita yang salah selama ini dengan sebuah keyakinan. Hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki, silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari yang indah. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang baik dan sehat ya Bapak. Dan juga setiap kami bisa terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun permasalahan dalam hidup kami Tuhan, apapun problema, kami terus datang, kami bawa kepada Engkau Tuhan, kami berharap hanya kepada Engkau, karena Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini juga ya Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu buat kebenaran firman yang telah kami dengar ya Tuhan, yang telah kami baca ya Bapa, mengenai sisilah ya Tuhan. Biarlah kami juga terus akan menjaga keturunan kami selalu yakin dan percaya kepada Engkau, yang selalu datang kepada Engkau ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memperluas kapasitasnya, Tuhan juga terus memberkati hidupnya ya Bapak. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada juga Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan berkati senantiasa. Apapun juga permasalahan dalam keluarga kami percaya Engkau terus ada di tengah-tengah kami, Engkau terus eh, eh, engkau terus apa menopang kami ya Tuhan. Dan kami juga selalu menaruh pengharapan hanya kepada Engkau ya Bapa. Engkau terus memberkati istri kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami serahkan setiap keluarga-keluarga kami ke bawah Tuhan kuasa-Mu. Dan juga di pagi hari ini kami juga berdoa buat eh, Ibu Dokter Mirianti yang pagi ini akan tugas ke Jember ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang melindungi perjalanannya. Tuhan Allah yang memberkati keluarga Ibu Mirianti ya Bapak. Dan juga apapun pekerjaannya, Tuhan berkati juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Mirianti ke bawah Tuhan kuasa-Mu. Kami juga pagi hari ini berdoa ya Tuhan buat acara camp Pria Sejati pada tanggal 11 hingga 13 Maret nanti ya Tuhan. Biarlah camp ini Tuhan kami lakukan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya melalui camp ini juga ya Bapa, banyak pria-pria akan dipulihkan, juga banyak keluarga yang akan dimenangkan ya Tuhan. Kami pagi hari ini Tuhan berdoa kami membutuhkan fasilitator yang mau bergabung dalam camp ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan gerakkan setiap pria-pria yang ada di Pelita secara khususnya Tuhan yang sudah menjadi alumni yang mau tergerak untuk menjadi fasilitator. Mereka mau bergabung dalam acara camp ini ya Bapak. Dan juga buat setiap anggota camp yang sudah ada, biarlah juga mereka terus Tuhan menyediakan waktu mereka supaya mereka juga bisa mengikuti acara camp ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara camp Pria Sejati ini Tuhan tanggal 11 hingga 13 Maret nanti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera, sukacita atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan keamanan, perekonomian yang terbaik ya Bapak. Dan juga kami juga terus berdoa buat pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Buat Presiden kami, Pak Joko Widodo, wakilnya, dan juga menteri, gubernur, wali kota, Tuhan, bupati ya Tuhan. Biarlah pemerintah-pemerintahan yang ada ini Tuhan terus bekerja untuk membangun bangsa ini dan mesejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan pemerintahan kami dan bangsa yang kami cintai Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Ya, di sepanjang hari ini Kau tutup bungkusnya kuasa darah Yesus, mereka tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dan seluruh aktivitas kami. Engkau Tuhan yang menyertai dan membuat kami berhasil. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pak Heri. Terima kasih. Oke, Pamit Mr. dulu Pak Bro. Heri.